Lillahi lahumul A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, ada sedikit catatan yang uh, kami inventarisir tentang naskah, utamanya tentang naskah Isra Mi'raj yang sebagian terkoleksi menjadi koleksi laboratorium naskah Melayu Pasca Sarjana Raden Fatah Palembang. Itu paling tidak, Bapak Ibu sekalian, itu terdapat ada 6 atau 7 naskah berbicara tentang Isra Mi'raj ini. Saking pentingnya Isra Mi'raj ini. Nah, yang pertama sekali itu ditulis dan dikaji oleh seorang ulama besar Palembang yang sangat terkenal, yaitu Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Nah, beliau inilah yang pertama kali menulis dan menerjemahkan satu kitab tentang Isra Mi'raj ini yang ditulisnya dalam Risalah Latifah fi Bayan Al-Isra wal Mi'raj yang ditulisnya di Mekah pada tahun 1181 atau tahun 1767 tahun yang lalu, sudah hampir 300 tahun yang lalu. Nah, dari tulisan Syekh Abdul Somad Al-Palembani ini kemudian berkembang di Nusantara, termasuk di Palembang, sehingga para penulis setelahnya itu biasanya itu merujuk kepada naskah yang ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Yang Syekh Abdul Somad ini itu adalah mengutip juga, atau sanad riwayatnya itu melalui Syekh Najamuddin Al-Waiti, biasanya itu yang ulama pada abad 16. Dan juga ada syarahnya, itu syarah Syekh Ahmad Syahabuddin Al-Qalyubi tentang Isra dan Mi'raj ini. Nah, dari Halo? situ kemudian melahirkan naskah-naskah Oh iya, taruh Isra bedi itu Mi'raj, ya, di depan pintu. setelahnya, Aduh, seperti ini. misalnya Oke. yang ditulis oleh Ki Agus Iya, Yahya bin yang depannya ada rumah baru. Nah, rumah kami di itu depan. 15 Ilir Sayangan. Oke. Nah, itu juga ada Mm-mm. Yang naskah pagar kayu, Palembang. Pak, pagar kayu itu. Nah, Pagarnya pagar ada kayu. juga Oke. naskah Isra Mi'raj ini yang kemudian sudah dicetak dan menyebar di seluruh dunia Islam. Seperti naskah Isra Mi'raj yang ditulis oleh Haji Muhammad Idris bin Muhammad Thohir, 8 Ilir Sungai Bayas. Nah, ini dicetak di Bombay ini. Nah, dicetak dengan dua kitab, dua naskah, yaitu naskah Manaqib Syekh Muhammad Saman dan juga kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, ini juga melalui ulama Palembang di 8 Ilir Sungai Bayas. Ada lagi juga misalnya ditulis oleh Syekh Muhammad Azhari bin Abdullah, misalnya ada lagi ditulis oleh Syekh Azhari Imam. Nah, dan yang saya dapatkan yang melalui tersimpan di dalam lab Pasca Sarjana, yaitu karangan Kiai Haji Abdullah Fikri bin Husin Adumanis, Komering Ulu. Nah, beliau ini juga menulis kitab tentang naskah Isra Mi'raj yang berjudul Diaul Wahaj fi Kisotil Isra wal Mi'raj. Nah, ini sangat menarik karena memang menjadi fokus perhatian daripada para ulama-ulama Palembang dan Sumatera Selatan yang pada dulunya itu membaca kisah, kitab kisah. Jadi pada saat itu, pada saat memperingati Isra dan Mi'raj, para ulama itu membaca kitab kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tentang uh, naskah yang
akan yang disampaikan oleh pembicara kita ini, yaitu risalah Mi'raj, yang saya pikir ini adalah salah satu penemuan yang baru juga nih tentang Isra Mi'raj yang ditulis oleh Abdul Rauf bin Abdurrahman. Nah, apakah isinya itu memang mungkin sama dengan naskah-naskah yang ada, memang ada yang baru, hal yang baru misalnya. Nah, marilah kita ikuti paparan dari narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Khairun Niswah. Kepada Bu Dokter kami persilakan. Ya, itu. Oke, terima kasih Bapak Ustadz Andi Syarifuddin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umri dunya waddin wala alihi wa ashabi wa barik wassalam. Puji syukur kita tidak henti-hentinya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan iman-iman, Islam dan kesehatan sehingga kita bisa berada di Zoom ini untuk acara kajian rebuan. Bapak Ibu semua, kajian rebuan ini adalah kajian yang dilaksanakan setiap hari Rabu ya, sesuai dengan namanya. Ini pada awalnya adalah diinisiasi oleh Pasca Sarjana sampai saat ini untuk mengkaji kitab-kitab Melayu klasik yang ditulis khususnya oleh ulama-ulama Palembang ya. Makanya namanya adalah kajian rebuan karena diselenggarakan pada hari Rabu. Bapak Ibu semua, salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati, pemantik diskusi kita pada hari ini adalah Profesor Dr. Haji Ibu Duski Ibrahim MAG, dan Bapak Ibu semua, dan khususnya Ketua Lab kitab-kitab Melayu klasik ini Bapak kandidat doktor ya Bapak Kemas Haji Adi Syarifuddin ya. Bapak Ibu semua, Ustadz Andi ini adalah kolektor kitab-kitab klasik Melayu klasik yang sangat luar biasa ya. Jadi itu milik peninggalan leluhurnya ya Ustadz Andi ya. Karena memang kita ketahui bahwa Kesultanan Palembang Darussalam pada masa lalu itu adalah pusat studi Islam setelah Kesultanan Aceh mengalami kemunduran. Kita ketahui bagaimana Sultan memberikan patronase yang sangat luar biasa kepada para ulama. Dan ulama-ulama Kesultanan Palembang Darussalam yang sangat mendunia itu adalah Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Sehingga nama beliau itu ditulis dalam biografi yang ditulis oleh orang-orang Arab. Dan kajian tentang naskah-naskah karya-karya intelektual Syekh Abdul Somad Al-Palembani dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan jurnal-jurnal itu tidak terhitung jumlahnya. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Ulama yang sangat go internasional, Syekh Abdul Somad Al-Palembani itu adalah ulama kesultanan yang ibunya adalah bernama Raden Ranti, ayahnya bernama Syekh Muhammad Jalil, dan keturunannya itu sampai sekarang ini masih ada, yaitu adalah Kiai Zen Sukri, ulama Palembang yang seletingan dengan ayah saya juga ya. Kiai Zen Sukri itu dari sebelah ibunya adalah keturunan Syekh Abdul Somad Al-Palembani yang gurunya adalah Syekh Muhammad Saman ya. Syekh Muhammad Saman inilah yang mengajarkan tarekat Samaniyah, dan yang melestarikan tarekat Samaniyah di Palembang ini adalah Ustadz Haji Andi Syarifuddin ya. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar lagu Ya Saman itu ya lagu yang populer itu adalah dinisbahkan kepada guru tarekat Syekh Abdul Somad Al-Palembani, yaitu Syekh Muhammad Saman di Madinah. Yang juga Syekh Abdul Somad Al-Palembani ketika menuntut ilmu di Haramain itu bersama teman-temannya yaitu Syekh Daud Al-Fatani dan Syekh Arsyad Al-Banjari. Jadi terdapat 3 serangkai ini yang memiliki juga kitab-kitab yang sama, jadi saling mengajarkan. Kalau kita yang terkenal itu adalah Syekh Salikin ya Ustadz. Syekh Salikin itu saya pernah belajar dengan Ustadz
Ustadz Ari ya yang meninggal dunia tahun 2022 dalam peristiwa apa namanya 5 orang jemaah Majelis Taklim kami itu meninggal dunia diterjang ombak Bengkulu pada tanggal 2 Mei tahun 2022. Nah, beliaulah termasuk salah satu yang mengajarkan kitab Syairus Salikin milik Syekh Abdul Somad Al-Palembani di Majelis Taklim Babul Ilmi. Dan kitab Melayu itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh orang Banjarmasin. Ya, jadi memang terdapat hubungan yang sangat erat antara Banjarmasin dan Palembang. Terdapat juga hubungan yang sama ya dari segi kulinernya. Karena suami saya itu S1-nya dulu di Banjarmasin, ternyata makanannya sama, Ustadz. Misalnya kalau di Palembang terkenal burgo, lakso, tempoyak, itu ternyata sama juga di Banjarmasin. Jadi bagaimana persahabatan antara Syekh Arsyad Al-Banjari dengan Syekh Abdul Somad Al-Palembani, mereka saling mengajarkan kita masing-masing ya. Sabilil Muhtadin juga diajarkan di Palembang, bagaimana Syekh Salikin juga diajarkan di Banjarmasin. Begitu juga justru yang menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Melayu itu adalah penerbit dari Banjarmasin. Oke ya. Nah, karena apa namanya peninggalan-peninggalan ulama kesultanan itu di perpustakaan-perpustakaan kesultanan itu sangat luar biasa banyaknya yang sudah diinventaris oleh penulis Belanda Dreker ya. Dries Dreker itu sangat banyak, tapi sayang sekali ketika Perang Palembang tahun 1821 eh, Sultan Palembang Darussalam kalah perang dengan Belanda. Kita ketahui bahwa sebenarnya Belanda itu selalu kalah dengan Sultan Badarudin II, tapi ketika terjadi gencatan senjata, terjadi perjanjian bahwa tidak boleh saling menyerang ketika kedua belah pihak sedang menjalani ibadah. Tapi kita ketahui dari sejarah bagaimana pihak Belanda itu selalu apa namanya berkhianat. Jadi Sultan tidak menyerang Belanda ketika hari Minggu. Harusnya Belanda juga tidak menyerang Sultan ketika sedang melaksanakan ibadah, tapi yang terjadi pada tahun 1821 itu Belanda melakukan serangan kepada keluarga Sultan ketika Sultan dan keluarga sedang melaksanakan ibadah, yaitu santap sahur. Dan terjadilah peristiwa penyerangan ke istana Kesultanan Palembang Darussalam di BKB yang sekarang dipakai oleh kantor dinas pariwisata, yang kantor dinas pariwisata itu Rumah Bari, itu adalah istana Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi Sultan dan keluarganya itu ditangkap, kemudian dibawa ke Ternate. Sampai saat ini makamnya ada di Ternate, Sultan Badarudin II dan keluarganya juga. Tapi akhirnya mereka juga akhirnya ada yang kembali ke Palembang. Itulah yang kita kenal ada. Kemudian pada tahun 2002 dihidupkan kembali Sultan Palembang Darussalam dari segi pelestarian nilai-nilai budaya. Makanya kita ada Sultan Mahmud Badarudin III, Raden Muhammad Prabudiraja, dan sekarang dilanjutkan oleh Sultan Mahmud Badarudin IV, yaitu Raden Pawas Prabudiraja. Ya. Walaupun ada dualisme Sultan, yang satunya ada Sultan Iskandar Muda, ya kita tidak membahas itu. Ya. Jadi intinya bahwa Palembang sebagai pusat studi Islam itu telah menggantikan Aceh, kedudukan Aceh sebagai pusat studi Islam dengan karya-karya intelektual yang sangat banyak, diantaranya adalah karya-karya intelektual Syekh Abdul Somad Al-Palembani, kemudian ada Kemas Fahru Ghazi, ada Syekh Syihabuddin dan lain sebagainya. Dan ketika Perang Palembang itu, bala tentara Belanda dan serdadunya itu merampas semua karya intelektual di perpustakaan di Kesultanan Palembang Darussalam, semuanya dibawa ke Belanda atau dijual kepada orang-orang yang kolektor benda antik ya. Sampai saat ini peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam itu tersimpan di perpustakaan-perpustakaan di Inggris, di Rusia ya. Tapi alhamdulillah ya, kita masih ada simpenan, yaitu yang disimpan oleh keluarga Bapak Kemas Haji Andi Sarifudin ya. Jadi
leluhur Ustadz Andi Sarifudin itu ternyata masih banyak menyimpan. Jadi mungkin karena peninggalan intelektual ulama pada masa lalu itu tidak satu ya, jadi disalin-salin. Nah, jadi karya-karya intelektual para ulama pada masa lalu itu karena itu disalin kembali. Misalnya kan kalau kemarin itu Bu Betty menyajikan kitab Umul Barohin, itu disalin kembali kitab Umul Barohinnya itu oleh Mas Ayu Maliha. Ya, nah ini kitab yang saya pilih ini adalah Risalah Mi'raj. Ya, walaupun judulnya Risalah Mi'raj, itu intinya adalah risalah tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi Bapak Ibu semua, Mas Haji Andi Sarifudin sebagai kolektor atau pewaris dari naskah-naskah ulama-ulama kesultanan, ya, walaupun yang di Belanda, yang di Inggris maupun yang di perpustakaan Rusia itu masih ada, tapi kita masih ada simpanan ya, yang karena Pasca Sarjana UIN Kota Palembang ini sebagai pusat studi Islam Melayu, maka Ustadz Andi Sarifudin sudah rela ya, meminjamkan naskah-naskahnya untuk diletakkan di laboratorium perpustakaan pasca sarjana dan dikawal sendiri oleh yang mempunyai yaitu Ustadz Andi Sarifudin ya Bapak Ibu semua. Ustadz Andi Sarifudin dan Bapak Prabduski, di sini kalau kita lihat pesertanya ini cukup banyak ya, dan saya memang mengundang teman-teman dari dosen-dosen PTKIS ya Kopertesia 7 ya. Jadi saya sengaja mengundang teman-teman dosen, ada yang dari Bengkulu, pokoknya di wilayah Kopertesia 7 itu mencakup kampus-kampus PTKIS, perguruan tinggi keagamaan Islam swasta di wilayah Sumatera bagian selatan dan Bengkulu ya, dan juga ada beberapa dari mahasiswa-mahasiswa S3 kita. Oke, itu sekilas ya tentang naskah ini. Saya akan share screen ini apa namanya? Share PPT saya. Nah, ini Bapak Ibu semua. Ya, jadi kita akan membahas tentang Risalah Isra Mi'raj. Tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Andi bahwa ini adalah karya Abdurrauf bin Abdurrahman, cucu dari Ngabehi Awasin Kampung Dua Ulu Laut Palembang. Nah, kalau dilihat dari Ngabehi, ini tentu saja kalau Bapak Ibu sangat paham kalau orang Jawa, berarti ini orang Jawa. Kalau orang Jawa itu menyebut Alhamdulillahirabbil alamin disebutnya ngalamin ya. Nama teman saya itu Siti Ngaisyah ya, bukan Siti Aisyah, tapi ada Siti Ngaisyah. Jadi ini karya Abdurrauf bin Abdurrahman, cucu dari Ngabehi Alwasin Kampung Dua Ulu Palembang. Nah, kalau dilihat dari nama Ngabehi, sebenarnya ini adalah leluhur saya juga, ya, leluhur kami, karena leluhur kami sampai abad ke-17 itu adalah Ngabehi Gajah Nata namanya. Itu adalah orang Solo, ya, karena salah satu yang eh, melakukan susur jalur genealogi keturunan kami, yaitu Datuk Ki Agus Haji Nanang Lego, Ki Agus Hasanuddin atau disebut dengan Datuk Nanang Lego, itu adalah buyut saya. Itu setelah dilacak keturunannya sampai abad 17 itu adalah seorang yang bernama Ngabehi Gajah Nata. Ya, jadi Ngabehi Gajah Nata dan Profesor Dr. KHO Ki Agus Haji Ojang Gajah Nata itu adalah keponakan ibu saya. Ya, jadi keponakan dari ibu saya. Jadi masih bisa dari kalau istilahnya Ngabehi itu masih dari satu keturunan lah dengan keluarga kami. Kitab ini aslinya adalah berwarna, Oke, ini kitabnya ya. Jadi kitabnya ini warnanya hijau toska. Ini saya pinjam dari Bapak Dr. Andes Haji Abdul Azim Amin. Ini ada ininya. Oke, jadi naskah Risalah Mi'raj ini adalah milik Dr. Andes Abdul Azim Amin, MHum. Ya. Beliau ini adalah keturunan dari dinasti Ming, ya, orang Cina, ya. Dinasti Ming. Dinasti Ming ini adalah Muslim ya, Bapak Ibu semua.
karena terjadi peralihan kekuasaan di Cina sana oleh dinasti apa namanya Yongzhou atau apa yang non Muslim, akhirnya keturunan dari dinasti Ming 3 orang itu melakukan eksodus ke Palembang, termasuk Laksamana Cheng Ho dan bala tentaranya. Mereka juga menyebarkan Islam ke tanah Melayu, ya. Jadi leluhurnya Bapak Kiai Haji Amin Azhari yang adalah ayahanda dari Abdul Azim Amin, ini adalah keturunan dari Kapitan Bongsu dari dinasti Ming. Jadi Kiai Haji Amin Azhari. Nah, kitab ini didapatkan Bapak Abdul Azim Amin dari Ki Agus Mustafa Azhari, yang didapatnya juga dari ayahnya Kiai Haji Azhari, yang juga adalah keponakan dari Kiai Haji Amin Azhari atau Kiai Ceming. Nah, leluhur keluarga ini adalah Laksamana Cheng Ho dari dinasti Ming. Kulit sampul kitab ini adalah berwarna hijau toska, tapi sayang sekali agak rusak di bagian tengahnya. Jadi kalau dilihat dari judulnya ini yang ada di belakang itu dalam istilahnya adalah kolopon, ya. Ini berjudul Risalah Mi'raj, tapi kita lihat isinya adalah membahas tentang Isra Mi'raj. Oke. Nah, kita bisa lihat ini ada kalau kita di Terawang, ya. Ini ada tanda-tanda putih ini, ya Ustadz Andi. Ini berarti kitab ini betul-betul ditulis tangan dengan menggunakan kertas watermark, berarti kertas Eropa abad ke-18. Jadi kitab ini menggunakan ditulis tangan. Tulis tangan yang sangat rapi, ya, dengan tinta. Tapi kadang-kadang mungkin karena tintanya agak ngeleber, jadi kadang-kadang berbayang antara halaman sebelahnya dengan sebelahnya itu numpuk-numpuk seperti ini. Oke. Nah, naskah ini ditulis tangan oleh Abdul Rauf bin Abdurrahman, cucu dari Ngabei Al-Wasin, Kampung Dua Ulu Laut Palembang 91. Ditulis dengan bahasa Melayu aksara Arab, dengan tinta menggunakan kertas watermark atau kertas Eropa abad ke-18. Nah, setelah saya ukur dari segi ukuran, kitab ini beratnya hanya 190 gram, jadi sangat ringan sekali. Panjangnya itu 20 cm, lebar 16 cm, dan tebal hanya 1,5 cm. Jadi sangat ringan sekali untuk dibawa, ya. Kemudian pada bagian penutup dari kitab ini itu ditulis disebut dengan kolopon, ya. Kalau di Zoom ini yang ini saya terjemahkan, saya alihkan ke dalam bahasa tulisan aksara Latin, ya. Tamat kalam Risalah Mi'raj kepada 3 hari bulan Syawal. Jadi kitab ini selesai ditulis pada tanggal 3 bulan Syawal, hari Ahad, pukul 8 pada tahun 1265 Hijriah. Jadi orang Melayu zaman dulu itu tidak mengenal tanggal Masehi, ya. Jadi menulisnya dalam kalender Hijriah. Jadi kitab ini selesai ditulis pada tanggal 3 bulan Syawal, pukul 8 tahun 1265 Masehi. Ya, jadi masa itulah menyelesaikan risalah Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada tahun 1265 Hijrah. Setelah dikonversi sama Ustadz Andi Saripudin, ya, ini terdapatlah angka 1851 Masehi atau sekitar 174 tahun yang lalu. Jadi kitab ini sangat tua, usianya hampir 200 tahun. Nah, itu kan di bawahnya ini tertulis yang empunya, ini adalah Abdul Rauf bin Abdurrahman, ya. Pada kulit sampul naskah ini kulit sampul yang di depannya itu ditulis oleh pemilik sekarang, yaitu Bapak Dr. Andes Abdul Azim Amin, yang beliau adalah mendapatkan naskah ini itu dari saudaranya, saudara sepupu terdekatnya, yaitu Kiai Haji Mustafa Azhari. Oke. Nah, kitab sebagaimana kitab-kitab Melayu yang lain itu tidak ada halaman. Jadi penomoran halaman itu tidak ada.
Namun untuk pengganti penomoran halaman pada halaman ini penulis menggantinya dengan kata alihan. Istilahnya adalah alihan sebagai penanda halaman pada halaman sebelah kanan di sudut kiri bagian bawah. Namun tidak semua halaman itu memiliki alihan. Jadi kalau dihitung karena ini tidak ada halaman, kalau dihitung itu halamannya berjumlah 73 halaman. Jadi kitab ini cukup tebal dengan 73 halaman, walaupun sangat ringan dibawa karena kertasnya ini ringan sekali. Ya Bapak Ibu semua. Oke. Ini pada halaman pertama itu dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah hikayat Nabi SAW Mi'raj dari Abbas radhiyallahu an. Demikianlah sabda Rasulullah SAW. Barang siapa mendengarkan hikayat aku ini tatkala Mi'raj akan diampuni Allah Subhanahu wa taala dosanya, atau yang membacanya atau yang mendengarnya. Nabi Mi'raj bersama malaikat Jibril dan Mikail bersama 70.000 malaikat. Demikianlah Nabi bersabda, seluruh sahabatnya pun mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Maka firman Allah Subhanahu wa taala pada Jibril dan Mikail, "Pergilah kamu berdua, temuilah kekasihku Nabi Muhammad SAW, bawa olehmu kendaraan burak yang terbaik dari teman-temannya yang lain." Maka dibawalah oleh Jibril dan Mikail turun ke bumi pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Nah, dilanjutkan ya. Dimulai dari surat Al-Isra ayat 1. Nah, Subhanallazi asra bi abdi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Seterusnya ya. Artinya ya, Maha suci Allah, Maha suci zat Tuhanku daripada segala barang yang tiada layak baginya. Ini saya menyalin menyalin dari kitab ini ke tulisan Latin ya. Artinya Maha suci zat Tuhanku daripada segala barang yang tiada layak baginya. Itulah yang menjalankan akan hambanya dan kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW pada malam hari daripada Masjidil Haram, hingga sampai ia kepada Masjidil Aqsa pada Baitul Maqdis, yang kami beri berkat sekelilingnya itu dengan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, dan beberapa sungai yang mengalir airnya, dan barang sebagian daripada kemenangan dan kemurahan, supaya kami perlihatkan akan daripada alamat kekuasaan kami, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai akan segala yang maujud dan segala perkataan hambanya, baik yang zahir atau yang batin, yang kecil atau yang besar, yang dekat atau yang jauh, di dalam terang atau gelap. Amma ba'du. Kemudian daripada itu, inilah suatu risalah yang menyatakan Isra dan Mi'raj bagi penghulu kita, Nabi Muhammad SAW, yang anak Abdullah, yang anak Abdul Muthalib, yang anak Abdul Manaf, dan Aminah nama bundanya, dan Abdullah nama ayahandanya. Jadi penulisan dalam bahasa Melayu itu memang kalau kita baca itu agak membingungkan ya. Jadi bahasanya bermula akan dia, dengannya, akan segala sesuatu dan segala macam itu seperti itulah bahasa Melayu. Makanya ketika saya mengkaji ikut Majelis Taklim Babul Ilmi dengan Ustaz Ari pada 2 tahun yang lalu ya, sekarang masih ada tapi agak susah ya. Sekarang ini mencari orang yang bisa menjelaskan kitab Melayu itu dengan bahasa yang mudah dipahami. Karena kitab-kitab Melayu itu bahasanya bahasa Melayu, ya, ditulis dengan bahasa Melayu tapi aksara Arab, bahasanya bahasa Melayu, ya, yang bermula akan dia dengannya, ya, seperti itulah. Nah, makanya kitab Sayyidus Salikin karya Syekh Abdul Somad Al-Palembani itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi mudah dipahami. Tapi ketika Ustadz Azhari, Muhammad Azhari mengajarkan, dia membaca kitab yang asli, yang ditulis dalam bahasa Melayu, ya. Tapi ketika beliau menyampaikan kepada kita itu dengan bahasa Indonesia atau bahasa Palembang, yang sangat mudah kita pahami, Bapak Ibu semua. Jadi ini kelanjutannya. Oke, jadi nah ini tulisan dari ini mungkin nggak begitu jelas ya kalau di Zoom ya. Nanti saya akan
scan, ya. Karena ini kelihatannya Ustaz Andi belum di Dreamsee, ya, belum di apa namanya digitalisasi. Jadi kelihatannya belum digitalisasi. Jadi harusnya memang kitab-kitab yang seperti ini karena langka, ini harus digitalisasi. Jadi karena tidak tidak semuanya ini bisa kita baca karena tadi tulisannya itu pakai tinta, tulis tangan, itu kelihatannya pena agak melebar, jadi ada beberapa yang agak susah kita memahaminya. Tapi dari saya berusaha untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa yang kita pahami dari kitab ini. Ya, nah, Bapak Ibu semua, kita ketahui bahwa peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini adalah peristiwa mujizat yang sangat luar biasa, atau bisa juga dikatakan mujizat yang betul-betul menantang iptek, ya. Karena dalam peristiwa peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi melihat hal-hal lain yang tidak terlihat di alam kita. Nah, kalau kita analisis mengapa Nabi Muhammad SAW itu diberikan sebuah peristiwa mujizat yang besar, Isra Mi'raj ini. Kita ketahui bahwa peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab. Walaupun terdapat perbedaan, tapi mayoritas ulama mengatakan peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 1 tahun, ya, kalau tidak salah 1 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Rasulullah sendiri pada saat itu baru mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan, yaitu Amul Husni, tahun kesedihan, karena ditinggal pergi, oleh pamannya Abu Thalib dan istri tercintanya yaitu Siti Khadijah. Apalagi Rasulullah juga baru mengalami tindakan dari orang-orang Taif, ya, pengusiran dari kaumnya, kaum kafir Quraisy. Jadi Rasulullah dalam keadaan yang sangat berduka cita. Rasulullah tidak ada lagi yang melindungi dari pamannya dan istrinya yang sangat kuat membela dakwah Rasulullah. Dalam keadaan Rasulullah kehilangan kedua orang yang sangat dicintainya itu, Allah memberikan sebuah hadiah lah istilahnya, untuk refreshing lah istilah sekarang itu, yaitu perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Makanya saya memilih naskah ini karena kita sekarang ini berada pada tanggal 26 Jumadil Akhir. Jadi nanti kita akan masuki tanggal 1 Rajab itu malam minggu, ya. 1 Rajab itu tanggal 21 Desember itu kita akan masuki bulan Rajab. 1 Rajab 1446 Hijriah, ya, 1447, ya, 1447. Bapak Ibu semua, kita ketahui bahwa perjalanan Isra Rasulullah itu perjalanan Nabi secara jasmani dan ruhani dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi walaupun ada beberapa pendapat, ya, itu yang mengatakan ruh saja, itu tidak bisa kita percayai, ya, karena mayoritas adalah Isra dan Miraj adalah perjalanan sekaligus jasmani dan ruhani Rasulullah, dan ini yang wajib kita imani. Kemudian dilanjutkan dalilnya adalah Al-Isra ayat 1. Kemudian dilanjutkan dengan Miraj, yaitu naik langit. Surat An-Najm ayat 13 sampai 18, yaitu perjalanan Nabi naik ke langit demi langit, naik langit demi langit sampai ke Sidratil Muntaha, bahkan sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kedekatan yang layak bagi kehormatan Nabi. Nah, kalau kita lihat di sini dalil-dalil tentang Isra Mi'raj itu hampir semuanya adalah hadis-hadis sahih. Hadis-hadis bisa nanti kita bagikan ini apa namanya PPT-nya, ya. Bapak Ibu semua, hadisnya adalah hadis-hadis sahih, hadis riwayat Muslim, ada nomor 234, Bukhari, ya. Ini tentang perjalanan Isra Mi'raj, tentang pembelaan dada Nabi, tentang kendaraan burak, tentang Nabi salat di Masjidil Aqsa, tentang Baitul Ma'mur, tentang Sidratul Muntaha, tentang kewajiban salat, dan ada hadis tentang Abu Daud tentang Nabi bertemu dengan Nabi Musa. Ya. Nah, peristiwa dimulai ketika ada pendapat yang mengatakan dalam kitab Risalah Mi'raj juga disebutkan Nabi sedang berada di rumah Ummu Hani, ya, sedang tidur di rumah Ummu Hani. Ummu Hani binti Abu Thalib ini adalah sepupu Rasulullah, ya, sepupu Rasulullah.
pada tanggal 27 Rajab tahun 12 dari kenabian. Jadi kalau Rasulullah itu jadi Nabi umur 40, berarti peristiwa Isra Mi'raj ini adalah ketika Rasulullah umur 52 tahun. Ya, jadi Rasulullah umur 52 tahun, tahun 12 dari kenabian. Jadi penanggalan Hijriah belum ada. Ya. Kalau Hijrah itu 622, berarti 1 tahun sebelum Hijrah. Ya. Hijrah 622, wafat Nabi 632, 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah. Nabi sedang tidur di rumah Abu Hani, kemudian ada juga yang mengatakan Nabi juga pindah ke Hijr Ismail. Malam itu Nabi beristirahat setelah sholat Isya, kemudian Jibril datang mengetuk pintu langit dan turun bersama malaikat Mikail. Dan keduanya membangunkan Nabi dengan lembut seraya memberi salam. Ya, dalam naskah-naskah Melayu itu disebutkan salam yang diucapkan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu terjadi pembelahan dada Rasulullah dengan air zam-zam. Dada Nabi dibelah dari bawah dada sampai ke atas tenggorokan. Tidak ada rasa sakit dan tidak ada darah yang memancar. Semuanya berlangsung dalam keadaan dengan halus. Hati Nabi dikeluarkan, diletakkan dalam talak emas. Ini semuanya dalam kitab Risalah Mi'raj ya. Kemudian Jibril menuangkan air sambil membaca tasbih dan tahlil. Hati dicuci hingga bersih seperti permata yakut ya. Diisi dengan cahaya nikmat, nur iman, sifat yakin dan rahasia makrifat. Jibril menutup dada Nabi kembali. Oke. Kemudian Jibril membawa burak ya dari surga Firdaus. Jadi burak dalam keadaan tertambat pada tiang cahaya, diliputi bidadari penjaga dan mengelautkan aroma kasturi. Burak itu berwarna putih seperti mutiara, memiliki 2 sayap besar di kedua pinggangnya, berwajah indah seperti perawan, ekor dan rambutnya bercahaya emas, langkahnya sejauh mata memandang. Dan hampir seluruh naskah-naskah Melayu itu menyebutkan burak seperti ini. Makanya kalau kita dulu saya pernah misalnya bertandang ke rumah teman itu ada gambar burak ya yang kepalanya itu kepala perempuan yang cantik ya sayap seperti itu. Nah itu apa namanya? Tapi ada hadisnya tentang burak ya. Yang jelas apa namanya hadis-hadis yang tentang Isra Mi'raj adalah hadis-hadis sahih semua. Kemudian perjalanan Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis. Nabi mengendarai burak. Jadi Bapak Ibu semua, menurut kitab-kitab Melayu, ketika Nabi Isra itu mengendarai kendaraan burak. Tapi ketika Mi'raj itu menaiki tangga cahaya. Jadi ini adalah sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah itu kenapa harus terjadi? Itu adalah ada pendapat yang mengatakan itu adalah hukum keseimbangan alam, ya. Karena alam ini diciptakan Allah penuh dengan keseimbangan, sebagaimana surat Al-Mulk ayat 3. Ketika Nabi Adam turun dari surga ke bumi, ini Rasulullah keseimbangannya adalah Rasulullah naik ke langit, gitu. Kemudian kenapa Isra dan Mi'raj ini diberikan kepada Rasulullah? Karena perkembangan puncak ilmu yang akan dimiliki manusia sampai akhir zaman itu telah dimulai dari peristiwa Isra. Karena apa? Karena Rasulullah itu adalah nabi akhir zaman. Jadi jangkauannya atau misi yang diemban oleh Nabi juga harus sesuai dengan umatnya yang hidup pada akhir zaman. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah apa namanya adalah puncak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ya yang sampai saat ini juga kita sudah merasakan ya kemajuan iptek yang kita rasakan sampai saat ini, misalnya saja smartphone ya. Kita bisa menggenggam dunia. Dunia ada dalam genggaman kita hanya dengan sebuah benda kecil yang kita selalu pegang, HP. Ya, itu yang saat ini kita nikmati fasilitasnya. Nah,
Isra Mi'raj kenapa diberikan kepada Rasulullah? Karena Rasulullah adalah Nabi akhir zaman. Maka misi yang diembannya juga harus sesuai dengan umatnya yang hidup pada akhir zaman. Apa tanda akhir zaman? Yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi misinya harus sesuai dengan umatnya yang hidup pada akhir zaman hingga kurun waktu zaman berakhir, hari kiamat. Apa kemajuan puncak kemajuan iptek itu adalah menjelajahi langit dengan kecepatan sangat tinggi. Dan Rasulullah sudah melakukannya 1400 tahun yang lalu. Sekarang ini saya pernah baca pada tahun 2008 itu NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat NASA itu telah menerbangkan ya pesawat Phoenix, ini pesawat tanpa awak ke planet Mars ya. Jarak tempuhnya 679 juta kilometer dengan waktu tempuh 10 bulan. Ya. Dengan kecepatannya 20.277 kilometer per jam. Jadi Amerika Serikat NASA itu telah menerbangkan Phoenix pesawat tanpa awak ke planet Mars itu pada tahun 2008 yang lalu ya, 16 tahun yang lalu, 17 tahun yang lalu dengan jarak tempuh 679 juta kilometer waktu 10 bulan, kecepatannya 20.277 kilometer per jam. Nah, ini puncak akhir zaman nanti malah lebih dari itu, yaitu menjelajahi langit dengan kecepatan sangat tinggi. Apakah bisa? Saya kira akan sampai menembus langit. Karena itu akan membutuhkan waktu 1000 tahun. Sedangkan umur manusia paling lama 100-an tahun. Nah, menurut para ahli lagi mengatakan bahwa Rasulullah melakukan perjalanan Mi'raj, perjalanan maha jauh. Itu unlimited. Ya. Kalau kita lihat jarak bumi dengan bulan saja itu adalah 1,29 tahun cahaya, sedangkan 1,29 detik cahaya, 1 tahun cahaya itu adalah 10 triliun kilometer. Menurut para ahli, Rasulullah itu Mi'raj itu kalau dihitung jarak tempuhnya adalah 20 miliar tahun cahaya kali 2 pp berarti 40 miliar tahun cahaya. Nah, ini 1 tahun cahaya saja adalah 10 triliun kilometer. Kalau 40 miliar tahun cahaya itu unlimited ya, tidak bisa kita bayangkan. Dan Ketua KPN, Pak. kalau Ya, itu ya, dari tahu. dihitung, itu Rasulullah akan memakan waktu 500 juta tahun pergi, 500 juta tahun balik, dan itu kalau itu hanya perkiraan manusia saja, dan itu tidak akan mungkin terjadi. 500 juta tahun pergi, 500 juta tahun balik, dan Rasulullah tidak berubah sedikit pun usianya. Rambut beliau juga tidak memutih, dan itu hanya terjadi hanya sekejap saja. Dan waktu tidak berfungsi. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi proses pembekuan waktu. Waktu Rasulullah masuk ke lorong waktu mungkin ya, waktu tidak berfungsi. Sama saja dengan Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam itu ketika naik ke langit usianya 33 tahun. Dan sekarang kalau dihitung usia Nabi Isa adalah 2025 umurnya, karena 1 Masehi itu adalah kelahiran Nabi Isa. Kalau sekarang 2025 berarti usia Nabi Isa adalah 2025 tahun. Tapi kenyataannya Nabi Isa tetap usianya 33 tahun. Dan nanti pada akhir zaman sebagai satu tanda akan datangnya hari kiamat, Nabi Isa akan turun ke bumi, usianya juga adalah sama 33 tahun. Dan menurut riwayat Nabi Isa akan hidup di dunia secara normal selama 40 tahun. Baru akan meninggal, berarti Nabi Isa akan meninggal pada usia 73 tahun. Jadi waktu tidak berfungsi. Kenapa bisa terjadi? Zaman sekarang itu orang sudah merancang bagaimana nanti bisa tinggal di planet Mars, atau mungkin nanti kita bisa
melancong ke bulan PP itu bisa saja terjadi karena puncak kehidupan orang pada akhir zaman adalah bisa menjelajahi langit. Oke ya Bapak Ibu semua, kita lanjutkan sini. Perjalanan Isra Rasulullah dari Mekah ke Baitul Maqdis itu singgah ke beberapa tempat. Pertama, beliau singgah ke Madinah. Sebentar ya ada ini. Beliau singgah ke Madinah, itu nanti sudah diberi kabar oleh Malaikat Jibril, tempat hijrah Nabi di kemudian hari. Kemudian juga singgah di Bukit Sur atau Gunung Sinai, tempat Nabi Musa bermunajat, berbicara kepada Allah. Kemudian ke Madian, tempatnya Nabi Su'aib dan juga Nabi Musa setelah kembali dari kejaran Fir'aun itu ke Madian, kemudian ke Bethlehem atau Baitul Lahmi, tempat kelahiran Nabi Isa. Nah, ini menunjukkan kesinambungan Rasulullah dengan nabi-nabi sebelumnya. Setiap tempat disertai penjelasan Jibril tentang keutamaan tempat, kisah para nabi sebelumnya, dan makna spiritual bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari naskah-naskah Melayu kita ketahui bahwa perjalanan Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis itu Nabi melewati suatu desa yang penduduknya sedang memanen padi yang subur. Kemudian Nabi juga melihat orang yang disiksa tiada henti, ya. Kemudian juga Nabi melihat laki-laki yang sedang berenang dengan masukkan batu yang besar di mulutnya. Itu adalah mereka adalah orang yang makan harta riba dan segala macam. Ini selalu kita dengarkan ketika kita mendengarkan ceramah dari para ustadz dan kiai ketika menyampaikan tentang hikmah Isra Mi'raj. Ini semuanya ada hadis-hadisnya. Kemudian ketika Nabi sampai di Masjidil Aqsa, itu Nabi SAW turun dari burak. Para nabi dikumpulkan oleh Allah, hadir dalam bentuk ruhani yang sempurna. Masjidil Aqsa bercahaya oleh cahaya ruhani para nabi. Para nabi sudah tersusun dalam saf dengan rapi. Para nabi memberi salam kepada Nabi sebagai penghulu segala rasul. Dan malaikat Jibril mempersilakan Nabi SAW menjadi imam. Kemudian setelah itu Nabi menaiki sebuah batu, ya, batu yang bergantung, ya, yang sekarang ini masih ada di Baitul Maqdis, ya. Itu kemudian Nabi menuju naik Mi'raj ke langit. Jadi tidak lagi naik burak, ya. Jadi kalau Isra itu naik burak, kalau Mi'rajnya itu menaiki tangga cahaya. Bapak Ibu semua, langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam menyambut dan mencium dahi Rasulullah. Nabi Adam melihat ruh Nabi, menangis ketika melihat yang berdosa. Ruh Nabi Adam melihat ruh umat Nabi, ya. Dan Nabi Adam menangis ketika melihat yang berdosa dan tersenyum saat melihat yang taat. Ini langit pertama. Langit kedua, Nabi bertemu Nabi Isa dan Yahya. Ini Nabi Isa ini adalah putra Maryam. Jadi karena tidak punya ayah, ya, dalam Al-Quran Nabi Isa dipanggil Isa ibnu Maryam, ya. Isa putra Maryam. Dan Nabi Yahya putra dari Zakaria. Kita ketahui bahwa Nabi Isa ibundanya adalah wanita yang sangat suci, Siti Maryam. Siti Maryam adalah keponakan daripada Nabi Zakaria. Siti Maryam ini ibunya adalah bernama Hana. Ayahnya adalah Imran, ya, dalam Al-Quran adalah surat Ali Imran, keluarga Imran. Sedangkan Nabi Zakaria itu adalah ayahanda dari Nabi Yahya, istrinya bernama Elizabeth. Ya. Jadi ibunda dari Nabi Yahya adalah Elizabeth. Keduanya menyebut Nabi sebagai saudara mulia dan Nabi penutup. Ini masih keluarga. Jadi Nabi Yahya dengan Nabi Yahya dan Siti Maryam itu adalah sepupu. Ya. Kalau dengan Nabi Isa berarti keponakan, ya, keponakan sepupu. Kemudian Nabi naik ke langit ketiga itu bertemu dengan Nabi Yusuf, separuh dari keindahan dunia. Wajahnya memancarkan cahaya bagaikan permata yakut dan marjan. Jadi Nabi Yusuf ini terkenal Nabi yang paling ganteng
seluruh alam ya, nabi yang paling cakep ya. Itu tidak mengherankan karena ibunya adalah Rahel, adalah wanita yang sangat cantik. Ibunda Yusuf bernama Rahel. Ini jadi kegantengan anak laki-laki itu berasal dari ibunya. Jadi kalau wajah itu katanya keturunan dari ibu, ya, anak laki-laki ya. Jadi Nabi Yusuf ini apa namanya luar biasa kegantengannya sehingga Siti Zulaiha jatuh cinta kepada Nabi Yusuf dan dia dibully oleh teman-temannya. Akhirnya Siti Zulaiha mengadakan perjamuan, mengundang teman-teman sosialitanya dengan diberikan sebuah mangga dan pisau. Setelah itu Nabi Yusuf diminta untuk keluar. Ya. Ketika para wanita-wanita sosialita itu melihat Nabi Yusuf, mereka tidak sadar bahwa mereka telah mengiris jari jemarinya sendiri. Nah, itulah kata Zulaiha, kalian baru sebentar melihat Nabi Yusuf, sudah tangan yang teriris. Kalau saya setiap hari. Akhirnya apa namanya kita ketahui dalam cerita Nabi Yusuf ya, eh, tidak akhirnya Nabi Yusuf masuk penjara ya karena peristiwa bagaimana Siti Zulaiha menggoda Nabi Yusuf ya. Tapi kita ketahui bahwa Allah telah menyelamatkan Nabi Yusuf, melindungi Nabi Yusuf. Tapi akhirnya suami Siti Zulaiha yang impoten, Abdul Aziz itu kan meninggal. Nah, akhirnya mereka menikah juga. Akhirnya Nabi Yusuf dan Siti Zulaiha menikah. Dan makanya doa mantenan itu kan selalu dibaca adalah supaya keluarganya sakinah seperti keluarga Nabi, seperti Nabi Yusuf dan Zulaiha. Tapi ada juga yang tidak mau dibacakan doa Nabi Yusuf ya. Tapi yang jelas Allah Maha Penerima Tobat ya. Nah, Siti Zulaiha itu sudah bertobat ya. Nah, sudah bertobat yang ceritanya sangat tragis bagaimana pertobatan Siti Zulaiha. Oke. Kalau dilihat bagaimana kegantengan Nabi Yusuf dan Rasulullah itu tidak ada bandingannya. Rasulullah itu sangat ganteng ya. Kalau misalnya semua hijabnya terbuka semua, jadi para keluarga sahabat itu tertutup hijabnya ketika memandang Rasulullah. Mungkin hanya 10% saja Bapak Ibu semua ya. Kalau itu terbuka belas, itu bukan hanya tangan yang teriris, tapi jantung yang teriris. Kalau tanpa hijab memandang Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah cahaya. Anta nurun fauqa nurin. Kok adalah cahaya di atas cahaya. Oke. Kemudian di langit keempat Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris yang sangat tekun beribadah, katanya Nabi Idris sekarang masih ada juga. Kemudian langit kelima Nabi bertemu Nabi Harun ya. Langit keenam Nabi kita bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menangis karena umat Nabi SAW lebih banyak masuk surga dibanding umatnya. Kita ketahui bahwa bagaimana umat Nabi Musa, bangsa Yahudi sekarang yang sangat apa istilahnya rewel, ya, susah diatur, keras kepala, ya. Jadi Nabi Musa sedih ya, dengan umatnya yang susah diatur. Kemudian yang ketujuh Nabi bertemu dengan neneknya. Nabi Ibrahim menyambut Nabi sebagai anak yang baik dan mulia dengan pelukan yang sangat hangat. Nabi Ibrahim digambarkan duduk bersandar pada Baitul Ma'mur. Ini sudah saya ringkas dari kitab itu ya, Bapak Ibu semua. Ini saya ringkas saja karena 73 halaman banyak sekali. Nah, di langit ketujuh itu adalah batas perjalanan. Jibril berhenti di Sidratul Muntaha. Pada titik Sidratul Muntaha ini terhenti. Ini adalah pohon yang berada di atas langit ketujuh. Pohonnya merintangi 7 lapis langit. Jibril terhenti di situ. Jadi Sidratul Muntaha ini bukan sekedar pohon, tetapi poros kosmik antara alam dunia, malaikat, dan hadirat ilahi. Jadi Jibril berkata, aku tidak dapat melampaui batas ini. Jika aku melangkah di sini, aku akan terbakar. Jadi makna teologisnya hanya Nabi SAW saja yang diberi kehormatan mendekati kepada Allah SWT. Nabi SAW melanjutkan perjalanan seorang diri. Dinaungi cahaya ilahi, Jibril menunjukkan batas kemampuan malaikat. Kemudian terjadi perjumpaan dengan Allah SWT dan perintah salat. Nabi SAW berdialog dengan Allah dalam naungan cahaya ilahi secara langsung. Allah memerintahkan 50 waktu salat. Ini menunjukkan kedudukan ibadah salat sebagai tiang agama sejak awal. Setelah kembali turun
Nabi Musa menyambut Nabi dengan penuh keprihatinan. Ya, jadi disarankan agar Nabi memohon keringanan. Ya, dan seraya berkata, "Hai Muhammad, aku telah mencoba umatku, sungguhnya mereka tiada mampu banyak ibadat. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu memohon keringanan." Jadi untuk ada Nabi Musa yang peduli ya. Kalau kita harus sholat 50 waktu bagaimana ya? Karena Nabi Musa berkaca dengan umatnya yang bandel itu, orang Yahudi itu yang susah diatur ya, yang sudah dikasih makanan dari surga dan salwa nggak mau, bosan, minta lagi, semuanya sangat manja, jadi bangsa yang sangat manja. Kemudian Nabi Musa sebagai saudara tua ini menunjukkan kepedulian mendalam karena pengalaman memimpin umat yang keras kepala. Nabi SAW tidak menolak saran Nabi Musa. Ya, jadi sebagai junior, jadi Nabi kita ini sangat manut kepada senior ya, Bapak Ibu semua. Nabi tidak menolak saran Nabi Musa, tidak meminta keringanan kecuali atas permintaan Nabi Musa. Jadi Nabi Musa peduli dengan kita. Jadi terjadi naik turun berulang kali antara Sidratul Muntaha dan langit tempat Nabi Musa menunggu sampai 9 kali hingga sholat didiskon menjadi berapa ratus ribuan persen ya, menjadi 5 waktu. Namun Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan rahmat tak terhingga sehingga tetap bernilai 50 waktu dari segi pahala. Nah, ini menurut Ustadz kami, Ustadz Ari Muhammad Azhari, kenapa Nabi Musa ini ibaratnya bolak-balik nyuruh Nabi itu karena ingin mendapatkan cahaya. Jadi kalau semakin bertemu dengan Nabi, Nabi Musa dapat pancaran cahaya karena Nabi adalah cahaya. Begitu juga malaikat Jibril menurut Habib Ustadz Hamid Al-Habsyi. Jadi ketika Rasulullah itu kan cahaya, malaikat Jibril itu cahaya. Ketika malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada Rasulullah juga, itu mendapatkan cahaya juga, ya. Jadi semakin bercahaya. Nah, Nabi Musa itu ingin bertemu Nabi berulang-ulang sampai 9 kali itu ingin mendapatkan banyak cahaya dari Rasulullah. Itu kata Ustadz Ari. Tapi yang jelas kita berterima kasih lah kepada Nabi Musa sebagai saudara tua Rasulullah, Nabi senior menyarankan untuk minta keringanan, jangan 50 waktu, 5 waktu saja. Nah, setelah itu Nabi melihat surga ya. Dalam kitab-kitab Melayu disebutkan Nabi melihat surga ya. Termasuk dalam kitab ini ada banyak penjelasan tentang surga ya. Surga yang ada sungai susu, sungai madu, sungai hamar, sungai air murni, kemudian istana-istana yang terbuat dari emas, permata, dindingnya bercahaya seperti matahari pagi, atapnya daripada nur yang tiada bandingannya. Kemudian ada para bidadari hurun in, ya. Di sini ada Ibu bidadari ya dari Stit Madinatul Ilmi ya ikut hadir ya, yang namanya adalah artinya bidadari, mata yang jeli ya. Para bidadari wajahnya seperti bulan purnama, matanya seperti permata delima, pakaiannya daripada cahaya dan suaranya semerdu seruling Nabi Daud. Tapi Bapak Ibu semua, para bidadari itu bahan dasarnya kalau kita manusia ini terbuat dari tanah, bidadari itu terbuat dari zat yang namanya zarfaan. Zarfaan itu adalah minyak kasturi. Ya, jadi bidadari itu diciptakan Allah dari bahan zarfaan, minyak kasturi, tapi dalam wujud perempuan yang cantik. Jadi nanti di surga para laki-laki, bapak-bapak semua akan mendapatkan para bidadari, tapi yang perempuan itu tidak akan dapat bidadara. Jangan dibuat-buat ada bidadara. Para bidadari khusus untuk bapak-bapak yang soleh ya, tapi perempuan-perempuan dunia itu adalah ratunya para bidadari. Nah, gitu ya. Kemudian yang keempat ada pohon Sidratul Muntaha tadi ya, yang daunnya selebar sebesar telinga gajah, itu simbol metaforis untuk menegaskan betapa besarnya alam akhirat dibandingkan dunia. Dari akar Sidratul Muntaha itu mengalir sungai-sungai surga,
cahaya Sidratul Muntaha berubah-ubah 70 warna dalam sekejap. Ini dalam surat An-Najm. Ya. Ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Surat An-Najm. Dan pandangan Nabi Muhammad tidak berkedip dari apa yang dilihatnya itu. Ya, dalam surat An-Najm. Ya, ada 13 sampai 18. Kemudian Rasulullah juga melihat neraka. Ya, api yang sangat gelap. Ada malaikat Zabaniyah bermata merah seperti bara, bertubuh besar memenuhi ruang neraka dan ekspresi tanpa senyum. Bentuk-bentuk siksa, orang yang makan riba itu perutnya besar tidak dapat berdiri, pezina digantung dengan kepala ke bawah, pemfitnah dan penyebar gosip bibirnya disobek dengan gunting api, orang yang meninggalkan salat tubuhnya digiling dengan batu besar, pemakan harta anak yatim makan batu panas yang meledak dari perut, bau, warna dan suara surga. Baunya yang lebih busuk dari bangkai puluhan tahun. Suaranya bergemuruh seperti ombak menempur karang. Gelap pekat, tiada tampak walau tangan sendiri. Inilah gambaran neraka dalam kitab-kitab naskah-naskah Melayu, termasuk juga kitab ini. Nah, Rasulullah melihat neraka, para pendosa yang dihukum, ada azab pemakan riba, bezina, pemakan harta yatim, dan gambar ini bertujuan didaktik, yaitu mendidik moral masyarakat Melayu. Jadi para ulama zaman dulu memang banyak menulis tentang Isra Mi'raj ini karena untuk sangat penting, ya, karena sholat itu adalah ibadah yang utama, karena Rasulullah harus naik ke langit untuk menerima perintah sholat. Jadi betapa pentingnya sholat sebagai tiang agama itu, makanya tentang risalah Isra Mi'raj ini sangat penting sebagai pembelajaran bagi masyarakat Melayu. Kemudian Nabi turun kembali ke bumi. Nabi SAW kembali ke Masjidil Aqsa, ya, lalu naik Burak dan kembali ke Mekah. Peristiwa ini terjadi dalam sekejap mata, sekelip mata. Rasulullah, tumpahan gelas air yang terjatuh itu belum tumpah seluruhnya, ya. Tempat tidur Nabi pun masih hangat. Rambut Nabi tidak memutih, ya. Ini menunjukkan keajaiban dan kecepatan perjalanan. Setelah itu kesaksian dan pengujian orang Quraisy. Setiba kembali Nabi menceritakan peristiwa itu ke Abu Jahal, ya. Nabi mengumpulkan di seluruh kaum yang ada di Mekah, ya, orang yang beriman maupun kaum kafir Quraisy itu dikumpulkan. Nabi menceritakan tentang peristiwa pengalaman beliau Isra Mi'raj. Kaum Quraisy mengolok-olok, mereka meminta Nabi mendeskripsikan Baitul Maqdis. Kemudian Allah menampakkan bangunan itu kepada Nabi, lalu Nabi menjelaskan secara detail, ternyata betul, ya. Kemudian Abu Bakar membenarkan apa yang disampaikan Nabi, untuk itu Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq. Nah, saya kira ini penutup, ya. Saya kutip dari ini penutup, ini closing statement saya. Hendaknya kita dalam memperingati Isra Mi'raj yang sangat penting ini tidak memperlakukannya sebagai formalitas yang rutin belaka, tanpa mengambil hikmahnya, yaitu menyadarkan kita akan diwajibkannya sholat 5 waktu, serta menjadikan sholat kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian ini ada saya kutip dari Jalaluddin Rumi. Jadi kalau kita lihat nama anak-anak putra-putra Ahmad Dhani itu semuanya adalah ahli sufi, ya. Yang itu adalah Al-Ghazali, Al. Kemudian yang kedua Jalaluddin Rumi, L. Yang ketiga adalah Abdul Qadir Jailani, ada Dul, ya. Jalaluddin Rumi mengatakan, ketika dalam perjalanan Mi'raj ke langit beberapa tetes keringat Rasulullah jatuh ke bumi, dan berubahlah tetesan itu menjadi bunga mawar pertama yang wangi. Dengan demikian, orang beriman masih dapat menikmati aroma tubuh mulia sang Nabi dari wangi bunga mawar. Ya Bapak Ibu semua, Rasulullah itu sangat harum. Jadi kalau kita ingin mencium bau harum Rasulullah, kita bisa mencium bunga mawar. Saya tiap hari, ya, di rumah ada bunga mawar, saya cium, ya, sangat wangi. Dan itu menurut Jalaluddin Rumi, Bapak Ibu semua. Dan kita dulu pernah ada film Star Trek, film Storm. Jadi kenapa saya pernah dulu kuliah dengan Prof. Harun Nasution. Prof. Harun Nasution mengatakan bahwa Kiai As'ad Samsul Arifin, ini Kiai Khos NU,
pendiri pesantren Salafiyah Syafiyah di Situbondo, Jawa Timur. Beliau ini pernah sholat Jumat di Masjidil Aqsa, di Masjidil Haram, tapi dia sholat asar kembali di pesantren Salafiyah Syafiyah di Situbondo, Jawa Timur. Nah, kenapa bisa? Nah, jadi seperti dalam film Star Trek tahun 70-an itu ada film, kita yang benda padat ini itu bisa masuk ke ruang tertutup berubah menjadi gas. Dan begitulah Syekh Kiai As'ad Samsul Arifin berubah wujud dari benda padat menjadi gas, kemudian dia terbang ke Mekah, balik lagi ke pesantren di Situbondo, Jawa Timur. Jadi itu baru Kiai As'ad Samsul Arifin. Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Yang bicara ini adalah seorang profesor, akademisi, dosennya Prof. Duski juga, Profesor Dr. Harun Nasution, seorang ahli sufi juga, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Oke, saya kira sampai di sini dulu paparan saya tentang kitab ini. Saya akan bagi di eh, grup. Terima kasih, saya mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah mohon ampun. Mungkin kita perlu ada tim yang bisa kalau mau menerjemahkan kitab ini ke dalam bahasa Indonesia sehingga mudah dipahami. Karena bahasa Melayu itu sangat susah juga untuk dipahami. Oke, saya kira mohon maaf. Makan durian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Pak Camat minum teh tarik di warung Pak Topik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke Waalaikumsalam. Pak Waalaikumsalam warahmatullahi Ali. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, makasih Pak Anu Bu pemateri tadi yang telah memaparkan tentang isi dari naskah tentang Isra Mi'raj, gambaran nih secara detail yang Iya. termaktub dalam naskah tersebut. Baik Bapak Ibu Iya. sekalian, kita masih ada punya waktu ini untuk sama-sama kita berdiskusi. Untuk mengawali ini kami silakan sebagai Pak Prof. Rusi sebagai pemantik ini, pemantik dari kajian kita ini. Silakan Pak Prof. Ruski, silakan. Terima kasih, saya Smith. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paparan yang sangat menarik ini dari kajian Ridwan. Tetapi dalam waktu yang singkat ini ada sedikit mungkin yang perlu kita dalami. Yang pertama, Ibu narasumber, istilah ngabehi itu. Kalau kita lihat struktur Kesultanan Palembang dulu itu yang paling tinggi Sultan. Lalu Sultan itu ada Pangeran Notodrojo, kemudian Pangeran Kertonegoro atau Kertanegara, Pangeran Noto Agamo, Pangeran atau Sabandar, ada Sabandar, ada pangerannya. Oke, lalu apa kaitannya dengan Ngabihi ini? Bahwa di bawah Pangeran Notodirojo itu ada namanya Tumenggung Kerto. Ini Tumenggung Kerto ya. Nah, di bawah Tumenggung Kerto ini yaitu pejabat-pejabat tinggi dari kesultanan itu ada yang disebut Tumenggung, Ronggo, Demang, dan Ngabihi. Nah, istilah Ngabihi itu orang yang mempunyai jabatan yaitu sebagai mata-mata atau intel. Kira-kira kalau sekarang ini kira-kira dia itu semacam di badan di BIN itu, Badan Intelijen Nasional. Nah ini orang tinggi nih. Berarti narasumber kita ini keturunan pejabat tinggi ini. Itu Ngabihi yang baca. Saya yakin itu ya, bahwa Ngabihi itu dari situ itu tuh. Kalau tadi disebut bahwa memang ini keturunan beliau ada di mana-mana ya, termasuk Kahau, Gajanata segala macam itu ya. Tapi kalau kita lihat dari sini, ini Ngabihi ini orang yang pejabat tinggi
di Kesultanan Palembang dulu gitu. Nah, tapi mungkin ada juga yang punya informasi lain ya, tapi saya melihat begitu. Jadi dari keturunan ibu narasumber ini memang dari awalnya Mengkabi ini pejabat tinggi Kesultanan Palembang itu ya, yang di bidang intelijen itu, yang apa ya, yang memata-matai siapa yang akan mengganggu kesultanan ya, siapa akan merusak kesultanan itu secara dia dia nabi ini gitu ya. Kemudian ya terkait dengan kitab apa ya, ada kitab asli, ada kitab terjemahan itu ya. Begini, kalau bagi saya gini ya, memang kita ini sebaiknya itu membaca kitab aslinya memang. Ya, iya ya. Ah, itulah sebenarnya yang kami kaji ketika di awal-awal kajian kajian ramuan itu. Karena kata anak muda sekarang ini, kalau sudah terjemahannya itu, ya, chemistry-nya tidak dapat lagi itu, dapat lagi gitu ya. Ada contoh-contoh yang lain umpamanya, ya. Salah satu yang saya punya gitu. Ada kitab Sabilul Muhtadin karangan Al-Banjari gitu ya. Itu saya hasil sekali membacanya ketika di aslinya. Tetapi ketika terjemahan, ini itu tadi bahasa anak muda, chemistry-nya udah dapat lagi ini. Hanya saja kalau awal-awal umpamanya ya kita belum sempat mempelajari bahasa aslinya, ya mungkin aja mengambil substansinya itu dengan terjemahan, gitu ya. Oke, lalu terkait dengan Isra Miraj. Jadi memang kita tidak diingkari lagi gitu ya, kita Muslim atau non Muslim gitu ya, yang meneliti bahwa Nabi Isra Miraj itu memang melewati ya tiga alam, gitu ya. Jadi ada alam maksud, artinya ada empirik ya. Jadi pada ketika Nabi berangkat dari Mekah ke Madinah itu kan banyak menemui aktivitas manusia dan banyak menemui tempat-tempat termasuk dia umpamanya menemui tempat Madinah segala macam itu. Jadi sudah disebut oleh Ibu. Nah, tapi yang kedua dia melewati alam malakut. Tadi sudah sangat sangat luar biasa ini disampaikan itu. Ya, bahwa alam malakut itu nah itu memang Nabi hanya sama malaikat, jadi tidak bisa tidak bisa ditemani dengan yang lain. Hanya saja dia di langit per langit itu bertemu dengan nabi-nabi gitu ya. Nah, yang terakhir salah satu keistimewaan beliau alam lahud dia. Jadi hanya nabi dengan Tuhan aja, hanya nabi dengan Tuhan itu ya. Nah, oleh karena itu ya, isi kejadian kisah Isra Mi'raj ini ada yang alamiah, ada yang empirik, dan ada imannya. Ada yang kita imani, ya. Ini jadi dalam hal ini ya tentu saja ini kan ya eh, naskah buku yang luar biasa yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Abdurrahman Ngabihi. Nah itu Ibu narasumber Ngabihi saya di situ gitu ya. Jadi pejabat tinggi kesultanan dan kan kita lihat dari dari masanya juga begitu, masa kesultanan itu Ngabi itu ya. Itu ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu itu komentar saya yang pertama. Ya mungkin ada waktu sedikit lagi saya akan memberikan kesempatan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini ternyata banyak ini ya, banyak yang dari Bengkulu ya, ada yang dari mana-mana, ini luar biasa ya. Kami berikan kesempatan ya kepada mungkin dari luar ya boleh ya, atau dari mahasiswanya narasumber ya boleh gitu ya. Oke. Nah, itu mungkin Bu kalau mau direspon itu saya melihat mungkin itu tadi Bu. Mungkin ada informasi lain, memang beliau itu dari Ngawi, itu salah satu itu ya petinggi Kesultanan Palembang. Jadi di bawah Kertau. Nah, ini ada empat itu ya, empat itu apa pejabat-pejabat tinggi. Dia mempunyai si intelijen di masa Kesultanan itu ya. Oke, aku kira itu mungkin dari saya, ini Pak Anu ya Pak Ustaz Musib ya.
Dan mungkin ada hal-hal yang lain yang perlu dikomentari, ya. Ini luar biasa kita mendapatkan pengetahuan, ya. Makasih Ibu narasumber. Kami kembalikan aja kepada Pak Ustaz Muhsin, silakan. Ya, terima kasih Prof. Dr. Rizky Ibrahim selaku pemantik dalam kajian reban kita ini. Sebagaimana yang telah diutarakan beliau tadi, saya cukup baru teringat juga nih, sebelum lupa ini, ada sedikit masukan ini bagi eh, Ibu Khairul Niswah sebagai pemateri kita pada pagi hari ini. Ini ada sedikit koreksi atau ralat lah Ibu Khairul Niswah ya. Ya. Bahwa yang tercatat di situ tahun 1265 ditulis 1265 Hijriah. Ya. Nah, Iya. kalau kita dikonversi itu tahun Masehinya itu 1848 Ibu. Oh, lebih tua Ya, lagi ya. 1848. Jadi ini bersamaan dengan di tahunnya ini bersamaan dengan dicetaknya Quran Azhari itu tahun 1848. Nah, itu Oh, iya ada tahun itu betul. ada persamaan. Mencetak Al-Quran yang pertama kali di Palembang oleh Syekh Thomas Muhammad Azhari bin Azhari. Abdullah. Itu yang pertama. Nah, yang selanjutnya, Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan ya. Kita siapa ini penulisnya ini? Yang penulis daripada naskah Isra Mi'raj ini itu kan disebutkan Rauf. punya Abdul Rauf bin Abdurrahman Cucung Ngabehi. Nah, kalau di catatan sejarah narasumber, Ngabehi ini kan ya seperti yang dikatakan Prof tadi itu adalah salah satu jabatan tinggi di Kesultanan Sultan. Palembang Darussalam. Jadi yang menulis naskah ini bukan wong masing-masing ini, ya. Bukan wong masing-masing. Tapi beliau ini adalah cucu dari Ngabehi. Kalau di naskah lain itu disebut Dalusin. Nama itu Dalusin, bukannya Al apa tadi? Alwasin. Iya, Al apa? Alwasin. Itu ternyata Dalusin ya. namanya itu Ngabehi Dalusin. Itu ada di catatan naskah. Yang Oh, makamnya ada di Talang Keranggo. Nah, itu Dalusin. Dalusin. Siapa Dalusin ini? Nah, ternyata beliau ini di dalam Kesultanan Palembang Salam, Ngabehi Dalusin ini adalah anak dari Ki Ranggo Wirosentiko di Oh, zaman Dalusin. Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromo. Nah, Ki Ranggo Wirosentiko ini itulah nanti membangun suatu komplek pemakaman untuk Sultan-Sultan Palembang yang disediakan oleh Sultan Palembang di Talang Keranggo itu. Iya. Sehingga nama Talang Keranggo itu diambil dari Ki Ranggo Wirosentiko ini. Karena beliau Iya. membangun komplek pemakaman Gubah Talang Keranggo yang disediakan untuk Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo itu tahun 1728. Nah, itu tahun 1728 pembuat Gubah tersebut. Nah, namun ternyata Gubah di Talang Keranggo itu tidak jadi kan di Iya. tempat Sultan Mahmud Badaruddin dan beliau itu kemudian membangun lagi komplek pemakaman Kesultanan Palembang itu di Kawah Tekurep di Lemabang. Nah itu. Nah ini adalah kemas Wiro Sentiko yang pada saat itu menjadi juga arsitektur di Kesultanan Palembang. Jadi beliau itu mendirikan gubah Talang Keranggo itu arsitek beliau yang menggambarkan bentuk Iya. daripada Talang Keranggo itu. Kemudian juga Kawah Tukurep, termasuk juga Masjid Agung. Nah, itu ada juga itu. Nah, termasuk Arsiteknya. itu dari segi arsitektur. Jadi Ki Ranggo Wisantiko ini adalah pejabat tinggi di Kesultanan Palembang Darussalam yang kemudian beliau juga menjadi besanan dengan Sultan Mahmud Badaruddin sebab anaknya nanti yang apa namanya ada saudara dari Ngabehi Dalusin tadi Ki Ranggo Wirodi Dalusin ada adiknya namanya Nyimas Hatimah. Nah Nyimas Hatimah itu dinikahkan oleh Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikamo dengan Pangeran Sumadilaga binti SB1.
Nah, jadi ada ikatan perkawinan dan juga Ki Rangga Wirasentiko atau yang ayah dari Ngabeh Dalusin tadi itu juga mempunyai isi dari anak dari Babah Muhammad Najib. Nah, maka itu wajar kalau naskah ini berada di guguk Di Golu. Ngabehi tadi. Ya, Nah, betul. karena Ngabehi itu dia menikah dengan Nyi Ranggasiu, Nyi Ronggosiu binti Babah Muhammad Najib. Jadi apa dinasti Ming atau dari keturunan Dinasti dari Ming. Kapitan Bongsu yang Betul. Cina Muslim yang sekarang bermukim di Dua Ulu, Satu Ulu dan Dua Ulu. Nah itu Di Golu juga. Tiga Ulu juga yaitu keturunan dari Nyi Ranggosiu binti Baba Muhammad Najib. Nah, jadi Delusin ini Ngabe Delusin mempunyai banyak anak. Nah, di antaranya Kemas Temenggung Suradi Prano Hasanuddin yang makam juga di Talang Keranggo dan juga mempunyai anak itu tadi penulis ini apa namanya Abdurrahman, ayah dari penulis ini Abdurrahman, dan kemudian mempunyai anak Abdul Rauf penulis dari naskah Isra Mi'raj ini. Nah, jadi ini di lingkaran anu ya, kekerabatan kesultanan yang menulis daripada naskah Isra dan Mi'raj ini. Jadi betapa pentingnya naskah Isra Mi'raj ini sehingga dalam memperingati hari besar Islam terutama Isra Mi'raj di Kesultanan Padang Panjang itu dibaca naskah Isra itu dibaca mungkin sampai khotam ya, tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Nah, oleh karena itu penyalinan daripada kitab Isra Mi'raj ini banyak sekali oleh para ulama-ulama Palembang pada masanya seperti Syekh Abdul Somad tadi ya. Kemudian Syekh Muhammad Azhari bin Abdullah, kemudian juga termasuk Pak Haji Abdul Rauf bin Abdurrahman tadi dan sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu sekedar informasi tentang Ya, siapa penulis daripada naskah Isra Mi'raj yaitu Syekh Abdul Rauf bin Abdurrahman bin Ngabehi Dalusin. Dalusin. Ya baik Bapak Ibu sekalian, kami silakan lagi kepada audiens sekalian bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ada pendapat, silakan. Ini Ustadz Andi, terima kasih ya. Ini ada Pak dari Pak Dr. Dedi Irwanto. Ini Oh kan ya, mungkin agak beda kalau yang kitab naskah Isra Mi'raj yang Al-Palembani kan judulnya tidak Isra Mi'raj ya. Tapi ini kenapa harus mungkin Pak Ustadz bisa jawab kenapa judulnya Risalah Mi'raj ya, bukan judul-judul yang lain seperti kitabnya Al-Palembani misalnya tentang Isra Mi'raj. ya gimana tadi? Ya, kalau kitab Al-Palembani itu kan bukannya judulnya memang bukan tentang Isra Mi'raj ya. Dia kan Risalah Latifah fi Bayan Isra wal Mi'raj Syekh Abdul Samad Al-Palembani itu ya. Tapi kitab yang Syekh Abdul Rahab ini judulnya tidak seperti kitab tentang yang menceritakan tentang Isra Mi'raj seperti kitab-kitab Melayu yang lain. Oh Jadi ya. jarang langsung judulnya Isra Mi'raj. Mesti kitab Dardir atau Yanul Muhtaj atau yang lain. Ya, Mungkin tapi isinya itu tentang Isra Mi'raj. Jadi ulama ya mungkin. Palembang yang pertama kali mengenalkan dan menerjemahkan kitab tentang Isra Mi'raj dalam bahasa Melayu yang awalnya di bahasa Arab itu adalah Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Karena Syekh Abdul Somad Al-Palembani menerjemahkan dan menulis kitab Isra Mi'raj ini tahun 1767. Aku rasa mungkin tidak kati yang Duluan lebih nih. tua dari itu kalau dalam sudah kita diselusuri dari ini yang untuk khususnya ulama Melayu ya, ulama Melayu yang menulis tentang Isra Mi'raj, Isra Mi'raj. Tapi dalam isinya itu tentang Isra Mi'raj semua itu, Bu Dokter. Ya. Walaupun judulnya itu Risalah Latifah fi Bayan. Nah, pada menyatakan, menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj. Nah, itu. Ya. Itu mungkin perlu kita kaji lagi tentang seluruh naskah-naskah kitab Isra Mi'raj ini dari sumbernya misalnya dari Syekh Abdul Somad dengan yang penulis-penulis setelahnya itu apakah ada kemiripan, mungkin pada hakikatnya esensinya
sama ceritanya tentang Isra Mi'raj. Mungkin redaksinya berbeda Iya, kan, atau juga mukadimah dan lain sebagainya. Mungkin ada tambahan dan lain sebagainya. iya. Ini menjadi lahan untuk penelitian ini, Ustadz. Ya, ya, bagus Kolaborasi. itu. Anu, ada. Kolaborasi penelitiannya banyak sekali garapannya, misalnya garapan-garapan untuk Kemudian penelitian. itu Oke. ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi untuk kita Iya. berdiskusi. Kami lihat ini tadi ada Pak Zulkarnain Yani ini mengangkat tangan tadi. Silakan Pak Zulkarnain Yani, kalau ada yang akan Ya, disampaikan, silakan. terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Prof. Duski. Ya. Lama nih Anda ketemu Pak Duski. Lama tak pusuh. Bu Erniswa apa kabar? Mudah-mudahan sehat kalau Alhamdulillah. kawan-kawan di Pasca UIN dari Kota Palembang. Baik, menyimak penjelasan dari paparan dari PPT Bu Erniswa ini ada beberapa hal yang mungkin perlu perbaiki lah. Menurut Iya. saya dan barang saya, karena ini kan kajiannya lebih ke ada filologinya, ada kodikologinya, kemudian ada content analysis gitu kan. Tapi meskipun saya belum lihat nih analisis isinya seperti apa sebenarnya gitu. Saya melihat mencermati di halaman 5 gitu tentang penjelasan kodikologinya itu. Naskah ini ditulis dengan ada kata-kata yang kurang ini, dengan menggunakan bahasa Melayu beraksara Arab. Jadi itu udah ada pakem. Jadi naskah ini ditulis dengan menggunakan bahasa Melayu atau bahasa orang bilang Jawi, bahasa Melayu Jawi. beraksara Arab. Bahasa Melayu Kemudian Jawi. ya atau Jawi lah, bahasa Melayu beraksara Arab. Itu udah pakemnya. Dengan tinta menggunakan kertas watermark ini bukan pakemnya. Di naskah ditulis menggunakan alas naskah berupa kertas Eropa. Jadi naskah ditulis dengan menggunakan alas naskah menggunakan kertas Eropa. Itu kalau penggunaan bahasanya dalam deskripsi kodikologi suatu manuskrip ya. Alas naskah yang digunakan berupa kertas Eropa. Terdapat watermark. Watermark itu kan cap kertas. Nah, ini kan ada cap kertas di halaman 5 ini. Nah, ini harusnya Ibu terawang ini apakah dia lain medallion atau apa gitu, karena cap kertas ini bisa juga menandakan masa dari kertas tersebut, bukan masa penulisannya tapi masa produksi kertas. Watermark itu menandakan masa produksi kertas. Jadi kalau katakan ini kertas abad 18 dari mana gitu kan, apakah Ibu sudah menjelaskan belum watermarknya, cap kertasnya berupa apa, apakah lain medallion atau apa? Karena kalau lihat di buku iluminasinya atau bukunya siapa gitu kan, ada tentang Churchill ya biasanya itu gambar ini berarti menggunakan kertas ini diproduksi pada tahun sekian, pada abad sekian, itu seperti itu. Jadi kita jangan langsung mengklaim bahwa kertas Eropa abad ke-18 tanpa kita menjelaskan watermarknya seperti apa sih, cap kertasnya berupa apa. Jadi ini sangat-sangat vital karena ini kan gaya akademis ya, ini akan jadi perdebatan di teman-teman filolog terutama. Udah mengklaim ini kertas Eropa abad ke-18, dari mananya? Dari mana bisa mengklaim kertas yang digunakan dalam naskah ini kertas Eropa abad ke-18. Kemudian, nah ini sebenarnya kalau berat 190 gram juga nggak usah disebutkan Bu, karena kodikologi tidak memuat berat dari naskah itu, tidak cukup ukuran naskah 20 cm kali 16 cm dengan ukuran teks. Ini belum ada nih ukuran teks. Ukuran teksnya berapa? Itu biasanya lebih kecil, 18 misalnya 18 kali 14 bisa seperti itu. Ketebalan pun juga tidak perlu. Tapi kalau bisa mau misalnya tentang kurasnya ada berapa kuras? Ada berapa kuras? Apakah kuras? Juga model penjilid, apakah ini dijilid menggunakan tali atau apa? Ini kan kalau digambarkan kayaknya ada penjilidan ya, penjilidan itu. Oke, kemudian nomor halaman 8 ini Bu, di PPT Bu Erniswa ini. Penomoran halaman tidak ada, namun untuk mengganti nomoran pada halaman penulis menggunakannya dengan kata alihan sebagai penanda halaman. Kata alihan itu adalah kata untuk penunjuk ke halaman berikutnya. Jadi bukan pengganti nomor halaman. Jadi bisa kata alihan itu adalah kata penunjuk untuk kita menyambungkan dengan kalimat berikutnya, dengan halaman berikutnya. Jadi bukan penomoran halaman. Jadi kata alihan jangan dikatakan
itu pengganti dari penomoran halaman. Memang manuskrip kebanyakan tidak pakai nomor halaman. Penomoran halaman itu diberikan oleh para pembaca kemudian, seperti Bu Herniswa. Bu Herniswa bisa nih untuk memudahkan gitu kan, bisa menuliskan nomor halamannya dengan pensil nomor 1 pakai apakah pakai dengan menggunakan huruf Arab atau huruf Indonesia juga bisa. Jadi penomoran halamannya tidak ada, sudah jangan digabungkan dengan kata alfian sebagai penanda halaman, bukan. Kata alfian itu berfungsi untuk penunjuk pada halaman berikutnya. Jadi penyambung halaman berikutnya. Itu seperti itu yang mungkin makanya di bawah, namun tidak memiliki halaman keahlian. Apa itu bisa diberikan ya seperti itu. Kemudian seperti dikatakan Pak Didi tadi gitu kan. Kenapa sih ini Risalah Islam ini kan tidak ada judul Bu ya di awalnya itu ya. Ada nggak judul berbunyi ini Risalah Islamirat, ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Tapi di awal dia menuliskan ini kan. Nah iya, makanya jadi dalam teks tidak, dalam naskah ini tidak ada judul naskah. Itu perlu kita sebutkan. Tidak ada. Tapi di belakang sekali itu berdasarkan pembacaan peneliti, naskah ini menjelaskan tentang Isra Mi'raj, maka peneliti memberikan judul naskah ini dengan judul Risalah Isra Mi'raj. Boleh seperti itu. Tetapi dibikin tanda kurung tutup, kurung buka, dan kurung tutup. Risalah Isra Mi'raj. Tapi pertama dijelaskan, diberikan pengertian bahwasanya naskah ini tidak memiliki judul. Tapi di belakangnya Pak Is, di belakang, di halaman belakang ada kolofonnya itu. Nah, yang terakhir ini di slide 6. Di slide 6 tamat kalam Risalah Mi'raj kepada 3 hari bulan Syawal. Berdasarkan kolopon. Nah, itu kan berdasarkan kolopon bisa dikatakan dia naskah ini bukan Risalah Mi'raj. Jadi kalau tidak ada penjelasan kolopon pun bisa seperti itu. Naskah ini tidak memiliki judul, tapi berdasarkan pembacaan peneliti bahwa naskah ini peneliti beri judul dengan A, B, C, D. Tapi kalau bisa ada disebutkan saja berdasarkan keterangan kolopon bahwa naskah ini bukan Risalah Islam Mi'raj, seperti itu. Risalah Mi'raj saja kalau ditulis belakang. Risalah Mi'raj. Nah, berarti kan kita harus berikan kolopon dong, jangan kita tambah Islam Mi'raj gitu kan. Kalau di Ibu ini kan Risalah Islam Mi'raj, tetapi kalau di koloponnya Risalah Mi'raj. Jadi jangan ditambah-tambahkan gitu. Kita sesuaikan saja yang dengan ada di naskah seperti apa adanya di kolopon di halaman 6 tadi gitu kan. Nah, oke. Kemudian di halaman 6 juga ini kan saya di bawahnya tertulis empunya Abdurraub bin Abdurrahman cucu Ngabehi Dalusin Kampung Dua Ulu. Seperti perdebatan yang dulu ya ketika Ibu Herlina ya, naskah apa saya lupa itu juga keterangannya adalah empunya itu yang mempunyai. Jadi yang empunya itu bukan berarti dia bukan penulis, bukan penyalin. Tapi kalau nama penyalin kata bahazal kitab birosmil haza, misalnya naskah ini ditulis oleh si A, itu baru dikatakan naskah ini adalah ditulis oleh yang bersangkutan. Tetapi kalau empunya itu adalah naskah ini dimiliki oleh Abdurraub bin Abdurrahman cucu Ngabehi Dalusin. Jadi makanya ini perlu berdebatable juga gitu kan. Kita lihat juga di risalah sejarah dari Abdurraub bin Abdurrahman ini dalam penulisannya dia itu, jejak penulisan dia itu, apakah dia punya naskah yang sama, sehingga kita bisa mengatakan bahwasanya Risalah Mi'raj ini merupakan karya dari Abdurraub bin Abdurrahman cucu Ngabehi Dalusin Kampung Dua Ulu. Ini masih diperdebatkan. Jadi kalau saya sih, kalau belum ada pembandingnya, kalau saya pribadi dalam ketika menemukan naskah, saya tidak langsung mengklaim, wah ini punya naskahnya si A, si B, si D. Sebelum ada pembanding tulisan yang sama yang dikeluarkan atau ditulis oleh yang bersangkutan, tokoh yang sama. Kita bisa lihat dari karakternya, dari teksnya, kemudian dari isinya, apakah juga sama gitu. Itu seperti itu. Dan yang terakhir, seperti yang saya katakan di awal tadi, ini kan hanya memaparkan deskriptif ya tentang isi dari Risalah Mi'raj ini. Memang kalau untuk kajian kontekstualnya
Ini mungkin emang agak susah ya kalau saya mi'raj ini ketika kaitkan dengan kontekstualisasinya. Tapi bagi saya dengan informasi yang disampaikan oleh Bu Niswa ini kita bisa tahu bahwasanya naskah ini sangat sangat lengkap pembahasan tentang risalah mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi juga di awal tadi belum disebutkan berapa halaman, kayaknya nggak ada jumlah halaman. 73 tadi sudah Pak. 73 halaman ya? Ya, setelah dihitung manual. Oh itu manual. 73 halaman. Nah itu juga nggak ada halaman ya. harus juga recto atau verso halamannya itu jumlahnya itu. Jadi dalam naskah juga ada recto dan verso. Begitu saja Bu Niswa komentar banyak, saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak Pak Zul masukannya. Kalau sudah turun ini filolog turun. Ini kajian perlu tentang ini filologi perlu ini. penelitian lebih lanjut ini filolog Iya. ini. Karena Nah, memang juga- ini belum digitalisasi Belum, trimsi ya Pak. Belum. Iya, Jadi ini menjadi lahan ini rombongan kalsum ini. Ya, sebelum dijawab Bu Mamai tadi, ini juga mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan Pak Dr. Dedi Irwanto tadi ini. Iya betul. Apakah ada alasan pokok kenapa kitab ini diberi judul langsung Risalah Mi'raj? Karena beberapa manuskrip naskah Nusantara jarang menulis langsung judul Risalah Mi'raj ini. Seperti kitab Dardir, Yanatul Muhtad, Damus Sirot, dan lain-lain. Nah itu. Ini mungkin berkaitan juga nih dengan Pak Zulkarnain Jani. Silakan Bu Hoirun Niswa kalau mau ditanggapi silakan. Ya, terima kasih Pak Dr. Dedi Irwanto yang telah memberikan dan Pak Jul yang masukannya luar biasa ya. Jadi memang saya menyadari ini kan belum sempurna, yang juga kita kemarin saya mau pakai metadata ya, tapi karena memang kitab ini belum digitalisasi ya, belum dimasukkan di Dreamsea. Jadi ini kan memang masih ini lahan ini kitabnya ini kelihatan nggak ini aslinya. Nah, jadi nah ini kitabnya Ustadz ya, hijau toska warnanya. Jadi apa perlu kita laporkan kan untuk digitalisasi yang secara di Dreamsea ya, Dreamsea. Memang dari kitab-kitab Melayu yang lain, kalau kita lihat angka tahunnya, tadi menurut Ustadz Andi tadi kan di 1848 ya. Kemudian juga kalau yang Syekh Abdul Somad kitabnya Risalah Latifah ya, punya Syekh Abdul Somad itu 1767 ya, memang abad 18. Karena Syekh Abdul Somad Al-Palembani abad 18, bisa jadi juga kitab ini adalah salinan atau dari kitab sebelumnya dari Syekh Abdul Somad Al-Palembani, tapi itu perlu penelitian lebih lanjut ya. Jadi kita ini adalah proyek ya, proyek besar ini untuk melakukan penelitian di 2026 Pak Ustadz Andi bisa kolaborasi ya dengan Pak Jul juga. Karena kalau kita lihat memang kitab-kitab Melayu yang itu di Dua Ulu itu katanya banyak. Di Dua Ulu itu yang tadi Pak Duski mengatakan memang kalau dilihat dari Ngabehi itu masih dari keturunan kesultanan ya, karena memang kesultanan itu juga asli memang Jawa kan dari Raden Fatah. Kalau Raden Fatah itu adalah Jawa, dan kita ketahui bahwa Sudiat Raden Fatah lah yang melakukan eksodus ke Palembang ya, yang diketuai oleh Ngabehi. Bukan Ngabehi, Ki Gedeng Suro. Ki Gedeng Suro, Pangeran Sidoeng Lautan itu adalah Zuriat Raden Fatah yang eksodus ke Palembang. Dan setelah kerajaan Demak itu dihancurkan Pajang, eksoduslah ke Palembang, Pangeran Sidoeng Lautan Ngabehi Ki Gedeng Suro. Nah, kemudian cikal bakalnya itu yang Susuhunan Ngabdurrahman Saidul Imam, dari namanya Susuhunan Ngabdurrahman Saidul Imam yang makamnya ada di Candi Wilang, itulah yang mendirikan Kesultanan Palembang Darussalam, itu kan asli Jawa. Jadi betul-betul kalau kita lihat kalau genealogi susur jalur orang-orang Palembang ya Ustadz Andi, pasti kita ini kan memang ada Jawa, ada darah Jawanya, apalagi ya sebagai penggiat bahasa Palembang Bebaso yang muatan lokal bahasa Palembang, Ustadz Andi dan tim ya, itu kan bahasa Palembang asli. Bebaso itulah asli Kromo Inggil, sangat sangat mirip dengan Jawa. Nah, itu kan tidak bisa diingkari kalau memang Ngabehi itu katanya memang Gajah Nata ketika kuliah di Fakultas Kedokteran UGM memang sengaja menelusuri jejak leluhur kami ya, itu ketemulah sama seorang yang namanya Ngabehi Gajah Nata. Akhirnya nama Gajah Nata itu tambahan dari beliau.
Ya. Nah, kalau nama aslinya itu Ki Ya, Agus Ageng Ujang. K. H. O. Ojang. Nah, Gajah Nata itu Ya, tambahan ketika dia kuliah di FK di UGM. Itu Bang Ujang. kayak Gajah Nata itu ya Pak. Ini Mangci Dodi Pak Prima. Masuk Prima. Jadi itu Iya, ya. Nah, kalau iya. misalnya kenapa tidak ada nama, mungkin kesulitan mencari judul ya karena ini intinya tentang Isra Mi'raj ya nggak kan judul yang lain. Pokoknya Risalah Mi'raj. Nah, kenapa judulnya Risalah Mi'raj? Harusnya Isra ya. Ya, kita nggak tahu ya. Harusnya kan Risalah Isra Mi'raj. Tadi di awal saya sudah mengatakan walaupun judulnya ini karena di kolom terakhir tamat penulisan Risalah Mi'raj. Walaupun ini Risalah Mi'raj, tapi isinya memang tentang Isra Mi'raj. Ya. Jadi memang karena waktu yang sangat terbatas untuk membuat PPT dan memahami kitab Risalah Mi'raj ini, ya dengan segala keterbatasannya, saya mohon maaf. Dan ini tadi saya katakan ini lahan banyak sekali sebenarnya lapangan-lapangan untuk penelitian. Ya, apalagi Ustadz Andi itu banyak sekali itu di lab beliau itu kan naskah-naskah Melayu yang bisa dijadikan proyek penelitian untuk diajukan ke pusat ya Litap Dimas atau penelitian tingkat lanjutan. Ini banyak banyak sekali tuh. Termasuk juga Pak ini Pak Mas Agus Prima Dharma Putra ya. Pak Iya. sebagai dosen-dosen itu bisa ya. Dan di sini juga saya mengundang teman-teman dosen dari PTKS Kopertila 7 ya. Itu banyak yang hadir dari Bengkulu, dari Stisnu, dari Sid Marifatul Ilmi, dari Pagar Alam, dari Lahat, dari mana-mana ini hadir semua. Dari Stepis IGM ya dan lain sebagainya. Iya. Ini bisa jadi dari Asidikiah juga tadi ada Ibu Naila ya. Bisa jadi lahan untuk penelitian, bisa kita ajukan Ya. dengan dana, ya. Dana yang cukup besar. Jadi kita fokus, misalnya di Salah Isra Mi'raj, kita bisa membandingkan apakah di Salah Isra Mi'raj yang empunya, nah ini juga perlu penelitian empunya apakah sama dengan penulis karena empunya karena yang di kolom itu kan selesai ditulis berarti Syekh Abdul Rauf Abdul Rauf ini yang menulis karena dia menyatakan selesai ditulis pada tanggal 3 Syawal hari Ahad ya berarti dia juga yang sebagai penulis saya menyimpulkan gitu ya itu saya kira ada dari Pak Bobi Hendro Wardono ya dari State Al-Qur'aniyah Manak Bengkulu Selatan. Jadi ini apa namanya lengkap ini Bapak Ibu semua. Oke, kembali ke Ustadz Andi. Ya Bapak Ibu sekalian, ini sangat menarik sebenarnya kajian kita pada Rabu hari ini. Mungkin kita ini kekurangan waktu sepertinya. Ya Mungkin sudah azan zuhur ini. kita akan lanjutkan di kesempatan ini karena kita keterbatasan dengan waktu. Hari sudah menunjukkan jam 12, sudah masuk ke waktu zuhur. Nah, mungkin ini kita akan perbincangkan lagi tentang naskah Isra Mi'raj Ini ini. dua nyambung, bersambung ya Ustadz. Hah? Iya. Bersambung. Iya. Iya. Assalamualaikum. Yuk. Salam. Salam. Ini Bro. Ya karena saya tuh keturunan ke Oh, 12 Pak ya Prima. dari Silakan. Ustadz Abdurrahman. Ya, Masya dari Allah. Cendewalan. Saya yang ke-12 ya. Silsilahnya lengkap Super. ya. Jadi memang benar Ibu Niswa tadi kita tuh keturunan priayi dari Demak ya. Dari Raden Fatah Trenggono punya anak Raden ada Pangeran Sampranglor. Itu yang nanti turunan kita, Pak. Jadi saya ini ada umur 10 tahun, saya tuh dapat satu ya, karena privasi ini ya. Saya nggak boleh ngomongnya. Saya sekarang ini menyelidiki metafisika solar. Saya lagi menulis buku tentang itu, bahwa Nabi itu memang bukan tanah lagi unsurnya. Jadi unsurnya cahaya. Jadi interferensi cahaya dengan Jibril, dia bisa melintas Miraj ya. Itu logika saya kan, gitu. Tapi hubungannya saya karena pendek waktunya kan, saya minta diajak lagi nih Bu Niswa untuk kajian-kajian selanjutnya karena saya lagi meneliti. Jadi penelitian saya judulnya Bisa metafisika ini solar. kolaborasi Pak Prima, kita Iya. kolaborasi penelitian ya. Ya, jadi saya tuh lagi nyusun buku ini sekitar metafisika sholat. Jadi pengalaman saya, spiritual saya, kenapa sholat itu 4 rakaat, itu ketemu semua. Kenapa ada sholat jenazah yang 4 takbir tanpa ruku dan Ya, sujud, ya itu itu ketemu semua. buku. Kenapa Nah itu, tidak diajukan proposal penelitian aja? Nanti ya, outputnya buku, Pak Prima.
Ya, saya Iya, Mas. itu dijadikan orang yang berpengalaman karena saya bukan ahlulnya ya, bukan Iya, ahlulnya. iya. Jadi tapi pengalaman privasi kita dengan Allah, masing-masing kita ini nggak bisa kita ngomongin benar karena kita berhubungan masing-masing dengan Allah. Allah tuh spesial di privasi. Jadi kalau kita bercerita, kita harus tahu aja, kita dengarkan aja, ya. Karena gitu, filsafat saya begitu artinya. Jadi seperti ini risalah segala macam itu kita terima ya. Saya ini input semua untuk kita belajar lagi menggali, ya. Termasuk Ya, kita. terima kasih Pak Mas Agus Haji Prima Dharma Putra ya. Karena mengingat waktu ini kita sudah Nah, nanti waktunya kita kita, diajak aja saya tuh, Pak Andi. ya, insya Allah Ya, nanti tiap kita Rabu ini Pak kita Prima, ajukan kajian nanti rebuan ini tiap Rabu. Iya, pembicara yang lain ya seperti Pak Prima dan yang lainnya ya untuk bisa dapat membersamai kita di kajian rebuan kita. iya, Karena kajian iya, rebuan ini kita seminggu sekali Pak, setiap hari Rebu jam 10 iya, sampai jam 12. Dan insya Allah nanti iya, kita iya. berbagi. Makasih. Kalau kajian Ya, terima sholat, kasih saya ya. pengen Insya ikut Allah lah. mudah-mudahan nanti Iya, ini kita sholat. ya. Ya. Begitu juga yang kepada peserta yang lain, Pak Karoma minta maafnya nih, Pak John, kemudian Pak Febi, apalagi karena kita terbatasan waktu ini, mungkin kita akan kita sambung nih kajian-kajian yang akan datang. Marilah kita, Bapak Ibu sekalian, ya, kita terutama kesimpulannya bahwa naskah Isra Mi'raj ini perlu kajian yang lebih mendalam nih. Sebab banyak ada naskah pembanding yang lain, naskah bandingan. Saya saja ada mengoleksi naskah ini ada 6 atau 7 naskah. Nah itu, jadi ini sangat menarik untuk penelitian lebih lanjut. Itu saja, terima kasih pada narasumber, Ibu Dr. Khairul Niswah, kemudian juga Pak Prof. Duski. Pak Prof. Duski, kalau ada sebagai kata-kata closing penutup, Pak Duski. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang lain. Ini ada, saya lihat ini peserta yang terbanyak, ini ada 70 peserta yang mengikuti kajian rebuan kita pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Marilah kita tutup pertemuan kita sama-sama kita melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah.